Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Habibi dari Prodi Kehutanan dengan NIM D1D0220019. Saya berasal dari R001. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia masuk ke dalam kategori negara mega biodiversitas. Negara mega biodiversitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kekayaan hayati suatu negara yang melimpah, salah satunya yaitu Indonesia. Dan juga mengenal keanekaragaman hayati Indonesia dapat menggunakan pendekatan biogeografi. Para biologi telah mendeteksi pola-pola sebaran geografis dari takson dan kelompok takson hewan tertentu di Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memahami persebaran habitat dan organisme di Kepulauan Indonesia. Pendekatan seperti ini disebut pendekatan biogeografi. Menurut pendekatan biogeografi, Indonesia dibagi dalam dua rumpun, yaitu Indo-Melayu dan Australis, dengan Wallacea sebagai zona transisi. Yang pertama, rumpun Indo-Melayu cenderung berkaitan dengan spesies-spesies Asia atau mamalia berplasenta. Yang kedua, rumpun Australia berkaitan dengan spesies Australia, yaitu mamalia bermarsupial. Yang tiga, di Wallacea mengandung berbagai spesies dari salah satu atau kedua rumpun. Gambaran persebaran tumbuhan. Seluruh kepulauan Nusantara meliputi semenanjung Malaya, Indonesia, Kepulauan Filipina, dan seluruh pulau Nugini atau Irian diberi identitas biogeografi sebagai Malaysia. Flora Indonesia berciri khas Malaysia, meskipun terdapat berbagai perbedaan pada berbagai wilayah atau region. Indonesia terbagi dalam 3 subregion. Yang pertama, subregion botani Malaysia Selatan meliputi Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Yang kedua, subregion botani Malaysia Barat meliputi Sumatera dan Kalimantan. Dan subregion botani Malaysia Timur meliputi Sulawesi dan Irian Jaya. Berikutnya, hutan hujan Malaysia terkaya di dunia dalam hal jumlah spesies pohon. Malaysia Barat, pusat kelimpahan dan keanekaragaman takson kayu bernilai ekonomis tinggi, termasuk suku Dipterocarpaceae yang kini mendominasi kayu tropik dunia menurut FAO 1991. Dua hal penting terkait pola distribusi di Indonesia. Yang pertama, pulau-pulau sebelah barat dan timur Indonesia terletak pada paparan kontinental yang berbeda, dengan kedalaman laut di atasnya agak dangkal. Kedua, permukaan laut dunia mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat tajam selama sekitar 1 juta tahun terakhir, zaman Pleistosen. Pada saat iklim dunia mengalami masa pendinginan atau zaman es, proporsi air di dunia lebih banyak dalam bentuk es, sehingga permukaan air laut mengalami penurunan. Yang pertama, pulau-pulau di sebelah barat paparan Sunda bergabung dengan daratan Asia. Kedua, pulau-pulau sebelah timur paparan Sahul bersatu dengan daratan Australia. Penyatuan tersebut membantu persebaran jenis-jenis binatang dan tumbuhan dari Asia dan Australia ke Indonesia. Pulau-pulau Indonesia sebagian tengah, yaitu Sulawesi, Maluku, dan sebagian Nusa Tenggara, dikelilingi laut dalam, tetap berperan sebagai penghalang penyebaran organisme dan membatasi kolonisasi organisme Asia dan Australia. Para ahli biogeografi membagi Indonesia menjadi 6 wilayah biogeografi. Pembagian tersebut dengan memperhatikan 1. Pengelompokan wilayah Indonesia atas wilayah Indo-Melayu, Wallacea, Australia, serta pembagian atas wilayah Malaysia Barat, Selatan, dan Timur. Pembagian ini digunakan hanya untuk tujuan konservasi atau menjamin bahwa ciri-ciri biologi yang khas dikenali dan dilindungi.
6 wilayah biogeografi tersebut: 1. Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya, 2. Jawa dan Bali, 3. Kalimantan termasuk Pulau Natuna dan Anambas, 4. Sulawesi dan pulau sekitarnya termasuk Sula, 5. Nusa Tenggara atau Kepulauan Sunda Kecil, 6. Maluku dan Irian Jaya termasuk Kepulauan Kai dan Aru. Pembagian tersebut tidak didasarkan menurut batas provinsi. Baik, yang terakhir, endemisme. Banyak pulau di Indonesia terisolasi satu sama lain selama kurun waktu yang lama, sehingga terjadi spesies lokal yang khas yang disebut sebagai endemik. Tingkat endemisme yang tinggi terjadi di Sulawesi, Irian, dan Kepulauan Mentawai, khususnya Siberut, di luar pantai barat Sumatera. Indonesia memiliki 420 burung endemik yang terkonsentrasi pada 24 kawasan burung endemik, dan jumlah ini lebih tinggi dari negara-negara yang lain. Baik, itu sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.